Di zaman modern seperti sekarang ini, ternyata masih ada ritual-ritual gaib yang di luar nalar kita, teman-teman. Termasuk menikah dengan jin. Apa sebenarnya tujuan manusia yang ingin menikah dengan jin ini? Penasaran, teman-teman? Kita simak kisah berikut ini. Sebelum kita melanjutkan kisah yang akan Tika bawakan ini, teman-teman, semoga kiranya teman-teman sudi dan ikhlas untuk men-like, men-subscribe, dan men-share channel ini dalam rangka membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang tentunya. Teman-teman, kisah nyata menikah dengan jin di Gunung Salak, Tika kutip dari facebook.com, Dua Dunia Trans 7 dengan tim misteri yang kemudian melakukan ekspedisi untuk mencari tahu dan menelisik lebih dalam tentang kisah nyata ini. Berikut kisahnya, teman-teman. Menurut kabar yang didengar dari tim misteri di Gunung Salak, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, kerap dilakukan ritual perkawinan manusia dengan jin. Perkawinan ini dilakukan oleh orang-orang yang kepepet atau terdesak kebutuhan ekonomi. Namun, menurut kabar yang lain, perkawinan manusia dengan jin ini juga kerap dilakukan untuk mendongkrak bisnis atau usaha seseorang supaya lebih maju. Menjelang maghrib, tim misteri Dua Dunia Trans 7 baru tiba di rumah spiritualis yang sering mengawinkan manusia dengan jin. Jauh dari keramaian dan hingar-bingar, rumah spiritualis itu berada di kaki Gunung Salak. Meski jauh dari keramaian kota besar, rumah-rumah di kampung ini nampak permanen, teman-teman. Tertata rapih dan terkesan megah untuk ukuran orang kampung pada umumnya. Tak hanya itu, teman-teman. Hampir di setiap rumah terparkir sebuah mobil dan motor baru yang mensiratkan status sosial penduduk kampung ini. Sesuatu yang tak terbayangkan oleh tim misteri sebelumnya. Tak lama berselang, Ustadz Yusuf Kabir, spiritualis yang didatangi tim misteri ini, muncul dari balik ruang keluarga rumahnya. Seperti layaknya orang kampung, Ustadz Yusuf menyambut kedatangan tim misteri dengan hangat. Sejumlah kalimat dan kata-kata sambutan pun keluar dari mulut Ustadz Yusuf. Ternyata, Ustadz yang kerap mengawinkan manusia dengan jin ini masih cukup muda. Usianya diperkirakan belum genap 40 tahun. Meski begitu, dari gaya bicara dan auranya, nampak jelas bahwa Ustadz muda ini memiliki ilmu kedikjayaan yang cukup. Setelah cukup basa-basi, tim misteri langsung mengutarakan maksud kedatangan kali ini. Nampak Ustadz Yusuf seperti berpikir sejenak. Entah apa yang ada di kepalanya, teman-teman. Namun, sesaat kemudian dia pun berkomentar. Saya memang sering mengawinkan orang dengan jin Islam, tapi saya tidak sependapat jika ini dikatakan musyrik. Perkawinan ini hanya sebatas usaha manusia untuk memperbaiki kehidupannya, tutur Ustadz Yusuf. Untuk melihat lebih jelas ritual perkawinan manusia dengan jin ini, teman-teman, Ustadz Yusuf mengajak tim misteri ke lokasi di mana dia sering melakukan ritual. Kebetulan malam itu ada 3 orang yang minta dikawinkan dengan jin. Ternyata, teman-teman, untuk menuju ke lokasi tempat perkawinan manusia dengan jin ini cukup jauh. Sekitar 2 atau 3 kilometer di belakang rumah Ustadz Yusuf.
melintasi perkampungan, menuju sebuah lembah di perbatasan kampung dengan hutan Gunung Salak. Tibalah kemudian tim misteri pada sebuah rumah di pinggir kali, teman-teman. Aura mistik kontan menyengat seketika tim misteri tiba di rumah ini. Jelas sekali aura rumah dengan 8 ruang besar ini penuh dengan kekuatan gaib yang menyelimutinya. Tanda-tanda kekuatan gaib dan aura mistik itu dapat dirasa dan dilihat dengan kasat mata. Dari pengamatan tim misteri, teman-teman, kekuatan gaib dan aura mistik yang nampak jelas ini terjadi akibat seringnya proses ritual perkawinan dengan jin di rumah itu. Di rumah inilah prosesi ritual itu dilakukan. Kami akan memanggil jin dari manapun untuk kemudian dikawinkan dengan manusia di tempat ini. Pengakuan Ustadz Yusuf kepada tim misteri. Sambil berkeliling di dalam rumah dan sekitar halaman, Ustadz Yusuf menjelaskan syarat dan proses ritual perkawinan dengan jin. Dalam rumah itu, ada 8 orang yang malam ini akan dikawinkan dengan jin. Menurut Ustadz Yusuf, teman-teman, umumnya orang yang menikah dengan jin karena terjepit masalah ekonomi. Ada yang terbelit hutang, perusahaannya bangkrut, dan ada pula yang ingin perusahaannya lebih maju. Jin yang dinikahinya itu akan menjadi istri atau suami di alam gaib. Sebagai istri atau suami, jin itu juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Maka, jin itu pun diminta untuk bisa menghasilkan uang bagi orang yang menikahinya. Jadi, jin itu akan membantu kita menghasilkan uang, tutur Ustadz Yusuf. Lebih jauh, teman-teman, dijelaskan oleh Ustadz Yusuf. Hanya orang muslim saja yang bisa menikah dengan jin. Karena menurutnya, jin yang dipanggil adalah dari golongan muslim yang tinggal di berbagai penjuru dunia. Misalnya jin dari Baghdad, Turki, Mesir, Kuwait, Mekkah, Banten, Demak, dan lain sebagainya. Selain itu, teman-teman, orang yang bisa dikawinkan dengan jin juga harus mempunyai pekerjaan atau kegiatan bisnis. Karena jin itu tidak mendatangkan uang dalam bentuk cash. Jin itu akan membantu kita mencari uang dari jerih payah kita sendiri. Jelas Ustadz Yusuf. Usai menjelaskan panjang lebar soal prosesi perkawinan dengan jin, Ustadz Yusuf langsung mengajak tim misteri ke satu kamar tempat dia melakukan ijab kabul. Di kamar gelap berukuran 5 x 5 meter itu, sudah ada 3 orang menunggu Ustadz Yusuf. Mereka adalah seorang saksi nikah, medium, dan orang yang akan dinikahkan dengan jin. Udara pengap dengan aroma kemenyan dan bunga setaman menyengat hidung. Jelas sekali lelaki yang akan dinikahkan dengan jin itu terlihat gugup, teman-teman. Sesekali dia menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Namun sesaat kemudian dia menoleh ke kiri, kadang ke kanan dan ke belakang, seperti ada yang dilihatnya. Sesaat kemudian, Ustadz Yusuf mulai membacakan doa-doa khusus, tawasul, dan kemudian mengirim doa. Terekam oleh tim misteri, dia mengirim doa untuk para nabi, leluhur, dan para penghuni gaib yang menguasai bumi ini. Terakhir, sang ustadz kemudian mengirim doa khusus untuk leluhur Tanah Banten dan penghuni gaib Masjid Agung Banten. Teman-teman, ternyata malam itu Ustadz Yusuf akan menikahkan seorang tamunya dengan jin wanita dari Masjid Agung Banten yang bernama Salsabila Su'a binti Syekh Humaid Kazman.
Setelah 10 menit, Ustadz Yusuf membacakan doa-doa dan mantra. Suasana kemudian menjadi hening. Hanya sesekali Ustadz Yusuf terdengar mengucap nama Salsabila Su'a. Nampak mata Ustadz muda ini terpejam, tapi mulutnya tetap komat kamit. Sesaat kemudian dia kembali membuka matanya sambil mengangkat kedua belah tangannya ke atas. Tiba-tiba teman-teman, angin terasa berhembus, entah dari mana datangnya. Tak seorang pun di antara tim misteri yang berani berkata-kata atau berucap-ucap. Namun, ketegangan nampak jelas dari raut wajah semua orang yang mengikuti prosesi ritual itu. Dalam ketegangan itu teman-teman, tiba-tiba seorang perempuan yang duduk persis di samping orang yang akan dinikahkan dengan jin menjerit melengking. Tentu saja jeritan perempuan itu membuat seisi kamar kaget bukan kepala. Tim misteri hampir saja beringsut ke belakang saking kagetnya mendengar suara lengkingan itu. Tak cukup di situ saja, perempuan paruh baya itu kemudian menceracau seperti orang yang kesurupan. Suaranya yang tadi tenang kini berubah menjadi tak karuan. Jin Salsabila Su'a sekarang sudah merasuki tubuh wanita itu. Berarti kita sudah siap melakukan prosesi ijab kabul pernikahan, tutur Ustadz Yusuf. Teman-teman, seperti layaknya pernikahan manusia dengan manusia, Ustadz Yusuf kemudian membacakan sigo taklid. Kedua pengantin, saksi dan wali nikah bersiap untuk prosesi ijab kabul. Doa-doa nikah dan kalimat syahadat pun dibacakan sebagai pertanda bahwa yang dinikahkan itu adalah jin muslim. Pengantin pria yang dinikahkan dengan jin Salsabila Su'a ini masih nampak gugup dan takut. Berkali-kali dia salah mengucapkan nama jin Salsabila Su'a. Berkali-kali pula dia mengusap wajah dan merubah posisi duduknya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, apakah kejadian ini benar adanya? Apakah prosesi pernikahan itu benar terjadi? Dan apakah jin Salsabila itu hadir di tengah-tengah tim misteri? Cuma Allah yang Maha Tahu. Sekali lagi teman-teman, kisah nyata menikah dengan jin di Gunung Salak ini Tikaka kutip dari Facebook Dua Dunia Trans 7 yang menurunkan tim misterinya untuk mencari tahu lebih detail bagaimana prosesi pernikahan antara manusia dan jin. Semoga teman-teman suka dengan cerita yang telah Tikaka bagi buat teman-teman semua. Dan mohon teman-teman sudi kiranya untuk membantu pengembangan channel ini agar berkembang menjadi lebih baik, lebih menghibur buat teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Tikaka melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rezeki kepada kita semua tak henti-hentinya, tak putus-putusnya. Dan Tikaka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kepada teman-teman yang telah ikhlas dan sudi membantu pengembangan channel ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Insyaallah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.